Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2429, di mana kebenaran berada. Di depan perkemahan, Pang Zhen datang di samping Yue Feng dan tidak berkata dengan patuh atau angkuh, kamu tidak perlu berlutut lagi. Yang Mulia mengatakan bahwa jika Anda benar-benar ingin bertobat, ikuti Lord Nisuan. Pergilah berperang untuk membunuh musuh dan membela umat manusia. Pang Zhen saat ini bangga tetapi tidak sombong. Di masa lalu, dia mengandalkan prestis leluhur petir, dan dia mempertimbangkan segalanya dan semua orang di bawah perhatiannya. Sekarang, dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengangkat hidungnya ke dunia. Sebagai tangan kanan Ye Yuan, dia bisa menganggap pembangkit tenaga listrik manapun di dunia ini setara. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan juga prestasi yang membanggakan. Advertisement. Ketika Yue Feng melihat Pang Zhen, pupil matanya tidak bisa menahan sedikit pun dan dia berkata, kamu keturunan leluhur petir. Pang Zhen mengangguk dan berkata, itu benar, leluhurku justru leluhur petir. Yue Feng menarik napas dingin. Seberapa dihormati status-status leluhur petir. Namun, Pang Zhen sebenarnya bersedia menjadi pion di bawah Ye Yuan. Kekagumannya terhadap Saint Azure sepenuhnya karena ajaran leluhurnya. Meskipun dia menyaksikan cara Ye Yuan, dia masih tidak berani percaya bahwa leluhur Dao yang bermartabat benar-benar akan melakukan hal semacam ini yang menurunkan statusnya sendiri. Leluhur Dao berbeda dari Lin Wushuang. Lin Wushuang hanyalah pembangkit tenaga listrik aturan mati, sementara leluhur Dao adalah penguasa yang hidup. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Yang Mulia sebagai Saint Azure dari keabadian menciptakan 10 miliar tahun kemakmuran umat manusia sendirian. Bahkan leluhur juga harus memanggil Lord Saint Azure dengan hormat di depannya. Jika Anda ingin menebus kejahatan Anda dengan tindakan berjasa, lepaskan kebanggaan Anda akan penyakit kelima, dan pergi ke garis depan untuk membunuh musuh. Di masa depan, secara alami akan ada perbuatan baik Anda. Jika kamu tetap tidak menyesal, bahkan Kaisar Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu juga. Selesai berkata, Pang Zhen pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresi Yue Feng sangat jelek. Tapi dia sangat jelas tentang pengaruh Saint Azure saat ini. Mungkin kekuatan tempur individunya tidak kuat, tetapi semua pembangkit tenaga listrik Fifth Blight di Kam ini mematuhi perintah Saint Azure. Advertisement. Pertempuran sebelumnya benar-benar mengejutkannya. Menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan yang lain, itu berbicara tentang Ye Yuan, kan? Mengatasi gelombang yang mengamuk dengan kekuatannya sendiri, menghancurkan ras dewa. Prestasi luar biasa ini sudah cukup untuk diedarkan selama berabad-abad. Pertempuran kiamat ini belum berakhir, jika umat manusia dikalahkan pada akhirnya, semuanya secara alami tidak perlu dibahas lagi. Tetapi jika umat manusia menang pada akhirnya, maka statistik Ye Yuan akan diturunkan selamanya. Pada saat itu, bukan hanya ras manusia, banyak ras juga harus tunduk di kakinya. Ye Yuan akan menjadi orang suci abadi yang hidup. Deva Fifth Blight-nya memang sangat mengesankan, tetapi di depan Ye Yuan, dia bahkan tidak dihitung sebagai apapun. Di dunia ini di mana yang kuat berkuasa, kekuatan adalah segalanya. Namun, Ye Yuan sudah melampaui level ini. Statusnya bisa mengguncang segalanya. Hanya berdasarkan dia telah menyinggung Ye Yuan sebelumnya, dia tidak akan memiliki cara untuk melanjutkan ras manusia sama sekali. Pada saat itu, betapapun luasnya dunia ini, tidak akan ada tempat untuk menampungnya. Advertisement. Konsekuensi ini terlalu menakutkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa keingintahuan sesaatnya benar-benar menyebabkan masalah besar. Oleh karena itu, dia melepaskan kebanggaan dari penyakit kelima dan berlutut di depan perkemahan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak berniat menemuinya. Melihat pandangan belakang Pang Zhen, Yue Feng mau tidak mau linglung. Dia dan Pang Zhen memiliki kesamaan. Tapi dia dan Pang Zhen berjalan menuju dua ekstrim. Satu dihormati oleh ribuan orang. Satu dicerca oleh ribuan. Mungkinkah aku benar-benar salah? Yue Feng bergumam. Tidak tahu berapa lama berlalu, Yue Feng perlahan bangkit dan berjalan ke arah kamp tentara pusat. Lord Saint Azure, Yue Feng sudah berlutut selama 3 hari 3 malam di luar kamp, benar-benar tidak perlu peduli padanya. Kata Nisuan. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Deva Fifth Blight. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengabaikannya. Ye Yuan berkata, waktu dapat memperlancar segalanya. Banyak orang menghindari dan tidak melawan.
Saya tidak menyalahkan mereka. Tetapi leluhurnya mengalami masa itu, namun dia mengabaikan hidup dan mati bangsanya sendiri. Aku tidak bisa memaafkannya. Saya tahu bahwa ada banyak orang di antara Anda semua yang bingung. Tetapi jika Anda semua mengalami kematian Saint Profound, Anda tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. 100 orang keluarga Jian mengorbankan hidup mereka secara heroik untuk suatu tujuan. Seberapa mengharukan dan tragis itu. Mereka semua memilih kematian di puncak hidup mereka. Orang suci ganda biru dan mendalam. Menurut pendapat saya, itu harus mendalam dan Azure Dual Science. Kelebihan Saint Profound berada di atas milikku. Orang suci ini melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan hanya meninggalkan warisan. Tapi Saint mendalam, apa yang dia tinggalkan adalah sekelompok nyala api yang tak terpadamkan. Di mana kebenaran terletak, kehendaknya masih hidup bahkan jika puluhan ribu mati. Seorang penguasa dari generasinya, mengorbankan hidupnya untuk keadilan, menempa tujuan besar yang abadi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Petik 2. Bagaimana menurut Anda semua 18 nenek moyang mencapai puncak aturan? Dengan mengandalkan warisan yang saya tinggalkan. Tidak, karena Saint Profound menorehkan dua kata di hati mereka masing-masing, tujuan yang benar. Dua kata inilah yang mendorong mereka untuk terus menjadi lebih kuat, dan mencapai puncak ras manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga dua kata yang membuat mereka bertarung dengan ras dewa dengan sengit, tidak beristirahat sampai mereka mati. Dan setelah mereka, tidak ada lagi kekuatan aturan. Alasannya sama terletak di sini. Petik 2. Berbicara sampai belakang, jejak kabut benar-benar berputar di mata Ye Yuan. Banyak orang menundukkan kepala karena malu. Siapa yang dibicarakan Ye Yuan bukan hanya Yue Feng, tetapi juga sebagian besar orang yang hadir. Meskipun pertempuran ini dimenangkan, mayoritas dari banyak kekuatan ras yang hadir dipaksa oleh keadaan dan tidak punya pilihan selain bertarung. Ada beberapa yang benar-benar berjuang karena tujuan yang benar. Siapa yang Saint Profound selamatkan bukan hanya ras manusia. Pendahulu mereka juga pernah bertarung berdampingan dengan umat manusia, bertarung sampai mati tanpa istirahat. Tapi kemudian, semuanya telah berubah. Yang mulia, bawahan ini malu. Nisuan berkata dengan ekspresi malu. Dia bisa merasakan fluktuasi suasana hati Ye Yuan saat ini. Dan ini jarang terlihat di Ye Yuan. Mampu membuat Lord Saint Azure memiliki fluktuasi seperti itu, bisa dilihat betapa adegan itu menyentuhnya. Dan jasa Saint Profound, tidak ada yang bisa menghapusnya. Yang mulia, kami salah. Kelompok pembangkit tenaga listrik meminta maaf satu demi satu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Masa lalu sudah berakhir. Tidak peduli berapa banyak orang suci ini berbicara, saya tidak dapat menanamkan dua kata ini di hati Anda juga. Dalam kehidupan ini, orang suci ini hanya bisa melakukan apa yang saya bisa dan menyerahkannya pada takdir. Petik 2. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu, hati manusia tidak seperti dulu. Ye Yuan juga mengutarakan pikirannya sebelumnya, dia tahu bahwa kata-kata ini tidak cocok untuk semua orang. Kata-kata terkadang lemah. Tanpa infeksi pada kesempatan itu, tidak peduli berapa banyak yang dikatakan, itu juga tidak berguna. Semua orang menundukkan kepala karena malu, tidak berani berbicara. Nisuan melihat adegan itu agak canggung dan berbicara, Yang mulia, setelah pertempuran ini, ras dewa tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Yuan berkata, menindaklanjuti kemenangan dengan pengejaran panas, merebut kembali wilayah yang hilang, dan mendorong ras dewa kembali ke jurang maut. Ketika semua orang mendengar itu, mereka sangat terkejut. Seorang pemimpin berkata, Yang mulia, ini tidak pantas, kan? Jika kita membuat marah nenek moyang ras dewa, tidak akan ada cara untuk membersihkan kekacauan ini. Ye Yuan tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, saya pikir Anda semua salah. Bukannya nenek moyang ras dewa tidak marah. Sebenarnya mereka takut pada leluhur Dao. Itu sebabnya mereka tidak bergerak. Apakah Anda semua berpikir bahwa Anda dapat tidur dengan tenang setelah memenangkan pertempuran ini? Sekarang, adalah saat pertempuran kiamat benar-benar dimulai. Momen Heavenly Dao Samsara adalah awal dari bencana sejati berbagai ras kita. Apakah Anda semua lupa tawa mengejek Daimelt? Saat nenek moyang ras dewa bergerak, kalian semua hanya bisa menjadi umpan meriam juga. Karena itu, jangan memendam mentalitas untuk beruntung. Bab 2430, melawan Daimelt lagi. Memuaskan. Hahaha,
Saint Azure layak menjadi Saint Azure. Pertarungan ini benar-benar diperjuangkan dengan penuh semangat dan bebas dari hambatan. Ketika rahasia mendalam mendengar berita tentang kemenangan besar di depan, dia tertawa keras tanpa henti. Tidak ada yang lebih menggembirakan dari berita ini. Ras surgawi tiba-tiba meluncurkan pertempuran yang menentukan. Masing-masing dari mereka, bidikan besar ini masih sangat khawatir. Meskipun jumlah pasukan koalisi tinggi, rahasia mendalam jelas di dalam hatinya bahwa mereka semua adalah sekumpulan kertas tempel. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengatasi gelombang yang mengamuk dengan kekuatannya sendiri, memanfaatkan susunan besar gunung 8 Void untuk membunuh ras dewa sampai mereka benar-benar dikalahkan. Namun, ini hanya permulaan. Laporan medan perang tentang kemenangan di depan terbang seperti kepingan salju. Setelah pasukan koalisi segudang ras menghancurkan pasukan ras surgawi, mereka menindaklanjuti kemenangan dengan pengejaran panas, menyapu tanah alam barat. Saat ini, pasukan koalisi sudah bertempur di sekitar 8 alam penekan abis, hampir akan mengirim ras surgawi kembali ke jurang. Hasil seperti ini benar-benar tidak diharapkan oleh semua orang besar sebelumnya. Pasukan koalisi saat ini benar-benar gila karena pertempuran, memenangkan pertempuran demi pertempuran. Tetapi di sampingnya, Sang Hang meneteskan air mata di wajah tuanya saat dia berkata, jika Lord Saint Azure bisa tinggal di zaman terakhir saat itu, seberapa hebatnya itu. Banyak dari kita, orang-orang tua ini, akan mampu bertahan hidup. Rahasia mendalam tersenyum dan berkata, jika Lord Saint Azure bisa tinggal di zaman terakhir, mungkin itu tidak akan ada hubungannya dengan kalian semua lagi. Semuanya sudah lama ditakdirkan. Mengapa senior mengingatnya? Petik 2. Sang Hang mengangguk dan berkata, iya. Jika kita memberi Lord Saint Azure waktu untuk tumbuh dewasa, dengan bakatnya, menggabungkan beberapa jenis hukum top, siapa yang bisa menjadi lawannya? Sayang sekali, Lin Wushuang benda tua itu benar-benar mati sekarang. Petik 2. Semua orang terdiam saat mendengarnya. Dia juga merasa itu agak hambar dan berkata lagi sambil tersenyum, oh, benar, menghitungnya sekarang, Lord Saint Azure seharusnya tidak jauh dari menerobos ke Deva Realm, kan? Rahasia mendalam terkejut dan berkata dengan anggukan, dengan bakatnya, seharusnya sudah waktunya. Hanya saja, dengan kekuatan-kekuatan hukumnya, kesengsaraan Hawar Deva kemungkinan akan sangat menakutkan. Dengan dia berkata begitu, ekspresi semua orang menjadi serius lagi. Sang Hang mengerutkan kening dan berkata, orang tua ini lolos begitu saja ketika melampaui kesengsaraan Hawar Deva saat itu. Setelah melampaui kesengsaraan, saya lemah selama 3000 tahun penuh sebelum pulih. Lord Saint Azure sudah menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, 3 hukum besar. Kekuatan tempurnya bahkan kuat sampai membuat orang merasa merinding. Kekuatan kesengsaraan Hawar kemungkinan akan 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dari orang tua ini. Petik 2. Diam lagi. Sejak dahulu kala, berapa banyak kekuatan besar yang mati sebelum kesengsaraan Hawar. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Sang Hang juga memiliki pencukuran yang ketat dan hampir tidak berhasil. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin menakutkan kesengsaraan Hawar. Oleh karena itu, mereka semua tahu bahwa kesengsaraan penyakit Ye Yuan akan sangat menakutkan. Ini adalah jurang besar yang menghalangi di depan Ye Yuan. Berkelahi dengan orang-orang, Ye Yuan bisa merobohkan semua perlawanan. Lalu, jika bertarung dengan surga, Yang mulia, saya melihat bahwa ranah kultivasi Anda semakin longgar akhir-akhir ini. Ini jelas hampir waktunya untuk menerobos. Kita tidak bisa mengejar lagi, jika tidak, setelah kesengsaraan Hawar Deva tiba, itu akan berbahaya. Di medan perang, Wan Zhen mendesak. Sejak pertempuran Eight Void Mountain, hampir 1 tahun telah berlalu. Dalam 1 tahun ini, pasukan yang tak terduga mengalami pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pertempuran sengit, pemahaman Ye Yuan menjadi semakin dalam, dan dia sudah memiliki ide di hatinya sehubungan dengan alam berikutnya. Saat ini, wilayah Ye Yuan sangat fluktuatif. Jelas, dia akan segera menerobos. Berbicara secara logis, Ye Yuan harus menemukan tempat untuk pergi ke pengasingan tertutup saat ini dan menghadapi kesengsaraan besar hidup dan mati. Kesengsaraan Hawar Dewa juga disebut kesengsaraan besar hidup dan mati. Karena pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang jatuh pada langkah ini benar-benar terlalu banyak. Wan Zhen dan Pang Zhen sudah mendesak Ye Yuan berkali-kali, tetapi Ye Yuan menolak untuk mendengarkan dan berpegang teguh pada jalannya sendiri. Setelah 1 tahun,
Tentara yang tak terduga sudah tumbuh menjadi tentara yang tak terkalahkan. Efektivitas tempur dan kemauan bertarung mereka sangat kuat. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak anak-anak tak terduga di pasukan ini yang telah menerobos ke alam dewa. Saat ini, pasukan ini juga tidak sedikit pemalu ketika berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik 9 tanda tingkat menengah. Oleh karena itu, ketika pasukan yang tidak dapat diprediksi saat ini bertemu dengan ras dewa, itu hampir maju secara tidak masuk akal, merobohkan semua perlawanan. Ketika pasukan ras surgawi melihat pasukan yang tidak dapat diprediksi, mereka tidak berani menghadapi langsung sama sekali dan akan berbalik dan berlari dengan kecepatan tercepat. Kami telah mengejar Daimelt selama lebih dari setengah bulan. Kali ini, kami akhirnya berhasil menyudutkannya. Kita tidak boleh menyerah di tengah jalan. Begitu orang ini berlari kembali ke jurang, akan sulit untuk ingin membunuhnya lagi, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Saat Wan Zhen mendengar ini, dia menjadi cemas dan berkata, Daimelt tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Keselamatanmu adalah urusan terbesar umat manusia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Huhu, itu tidak akan menghalangi. Selesai berbicara, Ye Yuan memimpin dan terbang. Wan Zhen dan Pang Zhen bertukar pandang, keduanya mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Mereka bisa merasakan bahwa terobosan Ye Yuan sudah dekat. Jika dia menerobos kesengsaraan Hawar Deva di tengah pertempuran, bukankah ini mencari kematian? Surga menghadiahi orang yang setia. Tentara yang tak terduga akhirnya memotong Daimelt kali ini. Daimelt menderita luka serius di Grand Area 8 Void Mountain. Selanjutnya, melarikan diri sepanjang jalan, luka-lukanya menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang lebih buruk. Lagi pula, di bawah kekuatan aturan, cedera tidak semudah itu menjadi lebih baik. Jika bukan karena kekuatan Daimelt yang kuat, dia akan lama mati 10 kali lipat. Namun, Daimelt juga sangat licik. Sepanjang jalan, rute pelariannya sangat aneh. Ye Yuan mereka semua mengejar berkali-kali, tetapi dia menyelinap pergi. Daimelt, kita bertemu lagi. Ye Yuan memandang Daimelt dan berkata dengan dingin. Ekspresi Daimelt sangat jelek dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu bocah, benar-benar bertahan tanpa henti. Kekuatan tempurnya saat ini paling banyak sama dengan puncak 9 tanda tahap awal. Selanjutnya, itu tidak bisa bertahan lama. Diblokir oleh Ye Yuan adalah hal yang sangat berbahaya. Ye Yuan berkata dengan dengusan dingin, berapa banyak nyawa manusia yang telah ternoda oleh tanganmu. Membiarkanmu pergi, aku akan merasa sulit untuk tenang. Daimelt tersenyum dingin dan berkata, hanya sekelompok semut. Jika dibunuh, maka mereka dibunuh. Apakah Anda berpikir bahwa dengan orang seperti Anda dapat menahan saya? Anda akan menerobos. Hahaha, bocah. Kamu benar-benar tidak tahu hidup dari mati. Dengan bakat Anda, kesengsaraan Hawar Deva pasti sangat menakutkan, bukan? Kamu tidak menemukan tempat untuk pergi ke pengasingan tertutup sekarang, tetapi ayo buru aku, benar-benar mencari kematian. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ya, aku masih tinggal sehelai rambut untuk menerobos. Menemukan Anda bisa membantu saya untuk menerobos kemacetan. Petik 2. Daimelt tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, hahaha, dengan senang hati. Bocah, aku akan membantumu. Petik 2. Ye Yuan berkata, serahkan Daimelt padaku. Aku akan meninggalkan yang lain untuk Anda. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang. Aku sudah memutuskan. Wan Zhen masih ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Ye Yuan dengan tegas. Divisi sisa yang dibawa Daimelt ini masih memiliki banyak pembangkit tenaga listrik dan membutuhkan Wan Zhen yang harus mereka tangani. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Kedua tentara bentrok bersama. Saat menjadi tentara, Ye Yuan dan Daimelt saling berhadapan dari jauh. Daimelt tertawa keras dan berkata, Brat, kamu benar-benar terlalu bangga. Bangga sampai Anda tidak memikirkan Dao Surgawi. Hari ini, saya akan mengirim Anda pergi, membiarkan Anda mati di tangan Anda sendiri. Heavenly Dao True Martial, senjata besi tak tertandingi, menyusut bumi menjadi 1 inci, diaktifkan. Petik 2. Ini adalah bela diri sejati Dao Surgawi keduanya. Ledakan. Daimelt melemparkan pukulan, membawa kekuatan Heavenly Dao True Martial, sangat menakutkan. Pedang? Ayo. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Pedang ruang waktu sudah ada di tangannya. Pertempuran hebat itu berada di titik ledakan.
Bab 2431, siapa yang memberitahu Anda bahwa saya harus melampaui kesengsaraan Deva Blight? Ledakan, 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 koma. Di atas kehampaan, terdengar serangkaian suara gemuruh. Kekuatan yang kuat berjuang sampai ruang bergetar dalam gelombang. Meskipun ranah kultivasi Daimelt jatuh, kekuatannya ditempatkan di sana. Ditambah dengan dua Heavenly Dao True Martials, kekuatannya meroket, dan dia terkunci dalam pertarungan dengan Ye Yuan. Di bawah pertemuan takdir karma, manusia dan dewa, dua komandan utama kubu, akhirnya bentrok bersama. Daimelt mengaktifkan Heavenly Dao True Martial, sepasang tangan besi yang mirip dengan dua stick drum, menghantam cakrawala sampai mengoyak udara. Pedang ruang waktu Ye Yuan bisa memotong segala sesuatu di dunia. Tapi itu tidak bisa memotong tangan besi Daimelt. Daimelt pantas menjadi figur kelas nenek moyang. Bahkan jika wilayahnya jatuh, dia juga bukan orang yang bisa diganggu. Bahkan, dia bahkan mengalahkan Ye Yuan dalam hal kekuatan. Kerja sama dua bela diri sejati surgawi yang hebat benar-benar hebat hingga ekstrim. Berat, kamu benar-benar sangat kuat. Meskipun ranah leluhur ini jatuh, Deva Second Blights biasa sama sekali bukan tandinganku juga. Tapi kamu benar-benar bisa bertarung imbang denganku. Anda bisa cukup bangga. Jika Anda pergi ke pengasingan tertutup dan berkultivasi, melampaui kesengsaraan Hawar Deva, Anda pasti akan bisa mengalahkan saya. Sayang sekali, kamu terlalu bodoh. Hahaha, kata Daimelt sambil tertawa terbahak-bahak. Dia bisa merasakan bahwa alam kultivasi Ye Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda menembus tanah di bawah tekanan kuatnya. Menjadi lebih kuat dalam pertempuran, hanya Ye Yuan jenius tak tertandingi semacam ini yang bisa melakukannya. Kecuali, terobosan saat ini adalah kesengsaraan besar hidup dan mati bagi Ye Yuan. Ye Yuan sendiri juga memiliki perasaan bahwa ranah kultivasinya sudah hampir menerobos tak terkendali. Dalam 1 tahun ini, Ye Yuan terus mencari dirinya sendiri di tengah pertempuran, menyempurnakan ranah berikutnya dari Chaos Heaven Span Cannon. Saat ini, sudah waktunya melon jatuh dari batangnya ketika sudah matang. Serangan kuat Daimelt membuat dunia-dunia Ye Yuan menjadi semakin lengkap. Ledakan. Akhirnya, ranah kultivasi tidak bisa lagi dihentikan. Energi spiritual tak berujung melonjak di sini dengan hiruk-pikuk. Terobosan dimulai. Tentara tak terduga, ekspresi semua orang berubah liar. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menerobos begitu cepat. Tidak baik, Yang Mulia menerobos begitu cepat. Ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Seru Wan Zhen. Pang Zhen menggertakkan giginya dan berkata, orang ini, dia tidak akan mendengarkan tidak peduli bagaimana kita membujuk. Sialan, melampaui kesengsaraan pada saat terakhir, apa bedanya dengan mencari kematian? Semuanya, dengarkan perintahnya. Abaikan yang lain. Berjanji untuk melindungi Yang Mulia sampai mati. Di bawah perintahnya, beberapa puluh ribu tentara terbang ke sisi Ye Yuan dengan gila-gilaan seperti belalang. Tidak perlu peduli padaku. Lakukan hal-hal Anda sendiri dengan benar. Suara rendah Ye Yuan terdengar. Wajah Wan Zhen dan yang lainnya berubah dengan liar dan mereka berkata, Yang Mulia. Apa, kata-kataku tidak berguna lagi? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Dengan dia mengerutkan kening, dia memancarkan kekaguman tanpa marah. Saat ini, dia adalah otoritas tertinggi di pasukan yang tidak dapat diprediksi. Sebuah kata membawa berat 9 tripod. Mendesah. Wan Zhen dan Pang Zhen menghela nafas panjang, dan hanya bisa menyerang pasukan musuh lagi. Ketika Daimelt melihat adegan ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nak, bakatmu benar-benar terlalu menakutkan. Peningkatan Anda benar-benar dapat dilihat bahkan dengan mata telanjang. Namun, itu berakhir di sini. Hahaha. Ye Yuan menerobos, keributan itu terlalu besar. Hanya pengumpulan energi spiritual langit dan bumi yang membutuhkan banyak waktu. Tempat ini adalah tanah alam barat, energi spiritualnya tidak kaya. Tapi terobosan Ye Yuan sudah bersentuhan dengan Heavenly Dao. Tidak mengumpulkan cukup energi spiritual, dia tidak akan menyerah. Ye Yuan membawa energi spiritual mengamuk dan terkunci dalam pertempuran dengan Daimelt. Awalnya, Daimelt masih bisa mengalahkannya. Sekarang, Ye Yuan melakukan kontak dengan Heavenly Dao, dia sudah seimbang dengan Daimelt. Selanjutnya, dia semakin kuat semakin dia bertarung. Gemuruh. Dunia kecil Ye Yuan juga mengalami keributan besar saat ini. Hitam dan kuning dua energi menjadi lebih dan lebih halus. Meskipun ranah Ye Yuan saat ini adalah alam dunia, itu tidak membentuk dunia yang sebenarnya.
Berbicara secara akurat, dunianya sebenarnya hanya membagi kekacauan menjadi dua. Kekacauan tetaplah kekacauan. Tapi, setelah bertahun-tahun berkultivasi Ye Yuan, kedua wilayah kekacauan ini secara bertahap menjadi murni, memiliki warna mereka sendiri. Surga adalah energi hitam, dan bumi adalah energi kuning. Pada saat ini, energi hitam menjadi semakin biru, sedangkan energi kuning menjadi semakin keruh. Langit dan bumi menjadi semakin berbeda satu sama lain. Ini adalah langit dan bumi yang sebenarnya. Tentu saja, proses ini berkembang sangat lambat. Di dunia luar, pertarungan Ye Yuan dengan Daimelt juga semakin sengit. Daimelt awalnya masih tertawa keras tanpa henti. Tetapi semakin dia bertarung, semakin dia khawatir, dan dia menjadi semakin bingung. Berbicara secara logis, kesengsaraan Hawar Deva seharusnya sudah dimulai sejak lama. Tapi mengapa Ye Yuan tampaknya tidak memiliki kejadian sama sekali? Kesengsaraan Hawar Dewa adalah kesengsaraan Dao Surgawi, menakutkan sampai ekstrim. Ketika kesengsaraan Hawar meletus, tubuh fisik seniman bela diri akan membusuk dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, itu bahkan akan disertai dengan kesengsaraan petir, kesengsaraan api, kesengsaraan iblis mental, dan seterusnya. Situasi saat ini rumit hingga ekstrim. Dapat dikatakan bahwa ini adalah letusan satu kali. Tujuannya adalah untuk membunuhmu. Tentu saja, ada juga kekuatan surgawi Dao yang kuat bercampur dalam hal ini. Selama seniman bela diri berhasil melewatinya, mereka akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, kekuatan mereka menskalakan ketinggian baru. Namun, selain menarik energi spiritual yang sangat besar di Ye Yuan di sana, tidak ada tanda sedikit pun untuk melewati kesengsaraan. Stabil seperti Gunung Tai. Tidak hanya tubuh Ye Yuan saat ini tidak membusuk, tetapi juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini juga terlalu aneh. Pertempuran di sini secara alami mempengaruhi hati tentara yang tidak terduga. Wan Zhen dan yang lainnya juga menunggu lama. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa Ye Yuan tidak memiliki kejadian sama sekali, dan tidak bisa menahan perasaan yang sangat aneh. Aneh, sudah hampir 2 jam sejak Yang Mulia mulai menerobos. Mengapa sepertinya tidak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali? Kata Wan Zhen. Pang Zhen juga memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, pembusukan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Aura Yang Mulia saat ini melonjak gila-gilaan, tidak terasa seperti dia melampaui kesengsaraan Hawar Deva, tetapi mengalami penguatan Deva. Petik 2. Mereka berdua telah mengalami kesengsaraan Hawar Deva dan sangat sadar akan kengerian kesengsaraan Hawar. Begitu mereka melewati kesengsaraan, seniman bela diri akan langsung memasuki periode kelemahan, tidak dapat menghadapi musuh sama sekali. Tapi Ye Yuan tampaknya telah diperkuat oleh Heavenly Dao, auranya menjadi semakin menakutkan. Kesengsaraan Hawar Deva semacam ini, itu masih pertama kalinya mereka lihat. Ekspresi Daimelt menjadi lebih buruk, dan dia berkata dengan raungan marah, mengapa kesengsaraan Hawar Devamu belum dimulai? Dengan kekuatanmu, kesengsaraan Hawar Deva seharusnya sangat menakutkan. Ye Yuan memandang Daimelt dengan sedih dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku harus mengatasi kesengsaraan Hawar Deva? Ekspresi Daimelt berubah liar dan dia berkata, ini tidak mungkin. Setiap manusia harus mengatasi kesengsaraan. Anda juga mengolah dunia kecil. Jadi bagaimana mungkin Anda tidak melampaui kesengsaraan? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, membuat keributan karena tidak ada apa-apa. Bukankah ras surgawi Anda tidak perlu melampaui kesengsaraan? Petik 2. Ras surgawi hanya membudidayakan Dao surgawi, memperkuat diri mereka dengan Dao surgawi, dan tidak perlu melewati kesengsaraan. Terlepas dari ini, semua ras harus melampaui kesengsaraan Hawar Deva. Dan ini juga salah satu modal mereka untuk berdiri di atas berbagai ras. Tapi Ye Yuan jelas mengolah dunia kecil tetapi tidak perlu melewati kesengsaraan. Hal semacam ini terlalu fantastis. Daimelt tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada terlalu banyak ketidakpastian pada manusia muda ini. Dia menggunakan akal sehat untuk mengukur Ye Yuan, berpikir bahwa Ye Yuan akan melewati kesengsaraan Hawar Deva dan mati. Tapi dia lupa, Ye Yuan orang ini sama sekali tidak bisa diukur dengan akal sehat. Bab 2432, Orang Asing Saat Bertemu Lagi. Dunia kecil Ye Yuan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Energi hitam bermetamorfosis. Matahari dan bulan, serta rasi bintang, mulai terbentuk secara bertahap. Di bumi, gunung dan danau juga berasal dari energi kuning.
Garis besar dunia yang hebat saat ini perlahan mulai terbentuk. Dunia kekacauan yang awalnya tanpa kehidupan sedikit pun kini mulai bersinar dengan vitalitas yang kuat. Pada saat ini, Ye Yuan benar-benar merasakan kekuatan dunia. Kekuatan dunia yang melonjak semacam itu, membuat kekuatannya melambung dalam sekejap. Kekuatan semacam ini memberinya perasaan memiliki segalanya di bawah kendali. Di dunia ini, dia adalah penguasa mutlak, eksistensi terpenting. Perasaan kekuatan yang melonjak ini membuatnya memiliki perasaan mampu meledakkan segalanya. Jelas, Daimelt juga merasakan gelombang kekuatan Ye Yuan. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir merasakannya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Kulit Daimelt pucat saat dia berkata dengan kaget, "Kamu, metode kultivasi seperti apa yang kamu kultivasi?" Peningkatan kekuatan semacam ini jelas bukan Deva First Blight. Dilihat dari aura Ye Yuan saat ini, dia tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Deva First Blight. Kesenjangan itu memang sangat besar antara Kaisar Langit-Langit ke-9 dan Deva First Blight. Tapi itu sama sekali tidak besar sampai batas Ye Yuan. Oleh karena itu, itulah mengapa Daimelt akan sangat terkejut. Kekuatan Ye Yuan saat ini cukup untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik Deva Second Blight. Ditambah dengan pencapaian hukum menakutkan Ye Yuan, kekuatan tempurnya mendekati pembangkit tenaga listrik 9 tanda tingkat menengah. Sebelum menerobos, kekuatan tempur Ye Yuan sudah setara dengan Daimelt. Sekarang, membunuhnya hanyalah masalah mengangkat tangan. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu peduli tentang metode kultivasi apa. Either way, apa yang bisa membunuh Anda adalah metode kultivasi yang baik. Baiklah, saya dapat mengirim Anda dalam perjalanan sekarang." Petik 2. Pedang ruang waktu menyala, rasa dingin terungkap. Ekspresi Daimelt berubah drastis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memblokir serangan Ye Yuan berikutnya. Perasaan putus asa menyebar di hatinya. Di zaman terakhir, dia bertarung melawan beberapa penguasa manusia Deva keempat dan kelima, dan dia bisa mempertahankan hidupnya. Dalam kehidupan ini, dia awalnya ingin membawa pasukan ras dewa untuk menghancurkan umat manusia. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, dia benar-benar berakhir dengan hasil binasa dan daunnya menghilang. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dalam pandangannya, umat manusia saat ini, sudah tidak ada orang yang bisa membunuhnya selain leluhur Dao. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, tingkat penguasa ini, yang ingin membunuhnya secara langsung pada dasarnya juga tidak mungkin. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mati di tangan seorang junior. Suara mendesing. Saat cahaya dingin muncul, celah besar langsung terkoyak di ruang angkasa. Kekosongan itu sepertinya langsung terbelah menjadi dua. Ketajaman semacam itu benar-benar tak tertahankan. Pupil Daimelt mengerut, membuat bumi yang menyusut menjadi 1 inci tanpa ragu sedikit pun. Tapi pedang ini mengandung kekuatan ruang waktu yang dalam. Bagaimana mungkin saat ini dia bisa menghindari? Dalam sekejap, ujung pedang sudah tiba. Sepertinya Daimelt akan dipotong menjadi 2. Tetapi tepat pada saat kritis ini, sosok cantik tiba-tiba keluar dari kehampaan. Hanya untuk melihat kedatangan itu melemparkan telapak tangan. Kekuatan yang tangguh benar-benar bertabrakan langsung dengan pedang ruang waktu. Ledakan. Kekosongan bergetar, kedua orang itu masing-masing dipukul mundur. Ye Yuan menghela nafas ringan dan berkata, "Kamu akhirnya masih datang." Kedatangan itu sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimanapun juga, saya harus datang. Daimelt tidak bisa mati." Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Aku benar-benar tidak terbiasa denganmu berbicara seperti ini." Tetapi kedatangan itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu akan terbiasa pada akhirnya. Akan datang suatu hari ketika Anda dan saya akan bertemu di medan perang. Jika kamu tidak terbiasa, kamu akan mati." Petik 2. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat dan dia berkata, "Kamu benar-benar berani bergerak melawanku." Kedatangannya tidak membawa emosi sedikit pun saat dia berkata, "Masa lalu telah terputus. Tidak ada yang tidak tahan." Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Aku akan membawamu kembali." Kedatangannya berkata dengan dingin, "Aku tetaplah aku. Hanya saja aku bukanlah aku di masa lalu. Bagaimana? Akankah kamu membawaku kembali?" Ye Yuan tiba-tiba agak putus asa dan melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian pergi." Kedatangannya tidak memiliki nostalgia sedikit pun, berbalik dan membawa Daimelt pergi. Semua orang di tentara yang tak terduga melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut, tidak yakin apa artinya.
Tapi Yang Mulia sudah angkat bicara. Jadi mereka secara alami tidak berani berhenti. Wan Zhen dan Pang Zhen bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata orang lain. Mereka belum pernah melihat Yang Mulia sebelumnya. Dalam kesan mereka, Yang Mulia selalu tenang dan tenang. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Tapi menghadapi wanita yang menutupi wajahnya dengan kain kasa tipis tadi, Yang Mulia sebenarnya tidak bergerak. Selanjutnya, sepertinya mereka berdua adalah kenalan lama. Selanjutnya, perasaan itu tidak dangkal. Bagaimana Lord Saint Azure mengenal seorang wanita dari ras dewa? Ye Yuan menyaksikan sosok itu menghilang ke cakrawala. Tubuhnya tampak sangat kesepian dan melankolis. Meskipun kain kasa tipis menutupi wajahnya dan dia mengeksekusi marsial Dao sejati surgawi murni, Ye Yuan masih mengenali wanita ini dengan sekali pandang. Karena dia tidak lain adalah Yue Mengli. Ye Yuan tidak berpikir bahwa dia menerobos pada saat terakhir dan tepat ketika dia akan membunuh Daimelt, sebenarnya kekasihnya yang tiba-tiba bergegas dan menyelamatkannya. Dia tidak terkejut, tapi dia patah hati. Ketidakpedulian dan ketegasan semacam itu seperti pisau, terus-menerus mencungkil daging hati Ye Yuan. Sejak dia membawa Nine Origin kembali, Ye Yuan sudah tahu bahwa Li Er bukan lagi Li Er yang asli. Dia menerima pembaptisan patung dewa dan sudah menjadi putri dewa sejati. Selanjutnya, bakat Li Er sangat cocok untuk metode kultivasi ras dewa. Kecepatan kultivasinya sangat cepat dan sudah lama mencapai tingkat 9 tanda. Dilihat dari kekuatan yang Yue Mengli tunjukkan sebelumnya, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Ye Yuan. Kecepatan peningkatannya bisa dibayangkan. Sebenarnya, ini juga sesuatu yang Ye Yuan selalu khawatirkan. Sejak dia mendapatkan kembali ingatannya, dia enggan menghadapi masalah ini secara langsung. Penampilan Nine Origin membuatnya tidak punya pilihan selain memikirkan masalah ini. Sejak Nine Origin membawa Li Er pergi, dia pasti punya cara untuk menjadikannya putri dewa. Kalau tidak, untuk apa dia menghabiskan begitu banyak usaha? Hanya saja Ye Yuan tidak dapat memikirkan metode apapun yang dimiliki ras dewa yang dapat menghapus perasaan antara dia dan Yue Mengli. Tapi, saat dia membawa Nine Origin kembali, dia akhirnya tahu. 8 garis keturunan ras surgawi, setiap garis keturunan memiliki patung dewa totem. 8 patung dewa ini adalah dasar dari ras dewa. Dan 8 patung dewa ini persis 8 yang dilihat Ye Yuan saat itu di garis tersembunyi. Hanya saja itu adalah reproduksi dari nenek moyang 8 garis keturunan, dan itu bukan tubuh asli patung dewa. Anggota ras surgawi yang mengalami pembaptisan patung dewa akan memiliki komitmen yang tidak dapat ditebus pada ras dewa. Atau haruskah dia mengatakan, orang ini memiliki rasa bangga yang kuat dan milik ras dewa. Tapi ini bukan metode kontrol biasa. Selain paling setia pada ras dewa, orang ini bahkan mempertahankan emosi aslinya. Kesenangan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, tidak ada yang kurang, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Ye Yuan mengetahui dari Nine Origin bahwa Li Er bukan lagi Li Er sebelumnya. Di bawah amarahnya, Ye Yuan membunuh Nine Origin tanpa ragu-ragu. Tapi, ini tidak bisa menebus luka di hatinya. Sepanjang jalan sampai dia melihat Li Er lagi hari ini, hati Ye Yuan sakit seperti pisau ditusuk. Tiba-tiba, Ye Yuan benar-benar jatuh dengan kaku ke belakang. Wan Zhen dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru naik untuk mendukung Ye Yuan. Bab 2433, kamu belum cukup berkualitas. Fitnah. Anda semua memfitnah secara terang-terangan di sini. Saat ini, hasilnya adalah kesimpulan sebelumnya. Apakah Anda semua berencana untuk mengusirnya sekarang karena dia telah memenuhi tujuannya? Secara keseluruhan, datang raungan marah rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Aula ini terletak di sisi Gunung Heavenspan, Bodhidharma kehidupan leluhur Dao. Pada saat ini, aula itu penuh sesak, aura setiap orang sangat mengejutkan. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuatan lebih rendah dari Fifth Blight. Bahkan komandan pasukan manusia, Deva Fifth Blight, Nisuan, juga hanya duduk di belakang. Di atas aula besar, Dao Ancestor Life terletak di kursi kepala, menghadap ke dunia. Menghadapi auman rahasia mendalam Kaisar Surgawi, dia hanya berkata dengan dingin, rahasia mendalam, kamu tenang dulu. Membiarkan Daimelt berada di bawah pengawasan semua orang, masalah ini, Ye Yuan harus memberikan penjelasan kepada semua orang, kan? Rahasia mendalam mencibir dan berkata, berikan penjelasan. Penjelasan apa yang Anda inginkan? Apakah Anda lupa dengan siapa dunia ini ditangkap?
Ketika Ye Yuan lolos dari kematian dengan lebar rambut di medan perang, di mana kalian semua, leluhur Dao ini? Ketika kekasih Ye Yuan diculik oleh ras dewa, di mana kalian semua? Sekarang, kalian semua mencari Ye Yuan untuk meminta penjelasan. Sungguh lelucon. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi saat ini tanpa sikap ahli sedikit pun, sudah sangat marah. Setelah Yue Mengli membawa Daimelt pergi, pertempuran kiamat akhirnya mencapai kesimpulan. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan penuh pasukan koalisi. Ras Divine tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang tersisa adalah duel hidup dan mati antara para ahli dari dua ras. Dan tepat pada saat ini, situasi di pihak umat manusia berubah secara drastis. Dao Ancestor Life tiba-tiba melancarkan serangan dengan menggunakan insiden Ye Yuan melepaskan Daimelt sebagai alasannya dan menuntut Ye Yuan untuk dibebaskan dari semua tugas. Dan mereka melucuti Ye Yuan dari gelar Saint Azure dengan tuduhan berkolusi dengan musuh. Lelucon ini hari ini mengumpulkan eselon atas dari berbagai ras Heavenspan World, untuk membahasnya saat ini. Mengabaikan Ye Yuan dari jabatannya sangat mudah. Tapi melucuti Ye Yuan dari gelar Saint Azure, implikasinya terlalu besar dan membutuhkan pengakuan semua ras sebelum bisa disahkan. Judul Azure dan mendalam dua orang suci, diterangi selama berabad-abad. Ingin menghapus judul ini, seberapa sulit itu. Tapi, penyelenggaranya adalah kepala dari 9 leluhur Dao yang hebat, kehidupan leluhur Dao. Ini berbeda. Tidak peduli seberapa bergema nama Saint Azure, dia saat ini hanyalah seorang junior. Tapi leluhur Dao adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Tapi rahasia mendalam Kaisar Surgawi tidak terlalu peduli. Dia adalah putra Saint mendalam, penguasa keluarga Jian, dan juga salah satu kekuatan utama dunia Heavenspan. Karena itu, ketika Dao Ancestor Life mengangkat masalah ini, dia adalah orang pertama yang maju dan menolaknya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi sangat gelisah, tetapi kehidupan leluhur Dao sangat tenang ketika dia berkata sambil tersenyum, "Huhu, seberapa besar pengaruh yang dapat dimiliki oleh klan biasa dari ras dewa pada pertempuran kiamat? Anda mengatakan bahwa kontribusinya tak tertandingi. Bukankah terlalu melebih-lebihkan hal-hal untuk membunyikan alarm? Bahkan jika pasukan ras surgawi sepenuhnya menempati dunia Heavenspan, apa bedanya dengan keberadaan level kita?" Petik 2. Dia memang tak tertandingi dan mendominasi ketika dia mengatakan ini. Tapi apa yang dia katakan juga benar. Tentara ras surgawi biasa hanyalah keberadaan seperti semut bagi mereka, leluhur Dao ini. Tidak peduli berapa banyak, itu juga tidak berguna. Kalimatnya yang ringan dan berkibar menghapus semua kontribusi Ye Yuan. Ya, jika bukan karena kami bertiga yang melukai Tian Qing dengan risiko kematian, bagaimana bisa ada ruang bagi Ye Yuan untuk memamerkan dirinya? Tentu saja, kami bertiga sudah lama menjadi acuh tak acuh terhadap ketenaran dan keuntungan, dan meremehkan untuk memperebutkannya dengan seorang junior. Itu saja. Tapi dia benar-benar berkolusi dengan ras dewa dan membiarkan musuh yang tangguh pergi. Kita tidak bisa menutup mata untuk itu lagi. Leluhur api dengan rambut berwarna merah berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dikatakan leluhur api itu benar. Untuk benar-benar berbicara tentang kontribusi, kami bertiga menandingi kekuatan Tian Qing. Itulah pencapaian hebat yang sesungguhnya. Tapi apakah kita mengatakan sesuatu sampai sekarang? Berbicara tentang Ye Yuan bocah ini, bakatnya sangat tinggi. Jika dia benar-benar pergi mencari perlindungan dengan ras surgawi untuk seorang wanita, itu akan menjadi bencana yang benar-benar mematikan bagi umat manusia kita. Air leluhur juga berkata, rahasia mendalam Kaisar Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa beberapa leluhur Dao yang hebat sebenarnya sudah menyatukan pernyataan mereka. 9 leluhur Dao yang hebat selalu tidak menyenangkan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka berselisih tanpa henti untuk kepentingan mereka sendiri. Dia tidak menyangka bahwa saat ini, mereka benar-benar bergandengan tangan untuk berurusan dengan seorang junior. Konsekuensi dari masalah ini bahkan lebih serius daripada yang dibayangkan rahasia mendalam. Berpikir sampai di sini, hati Kaisar Surgawi mendalam rahasia tenggelam ke dasar. Sepertinya kehidupan leluhur Dao sudah siap. Apa yang terjadi di antara ini yang membuat kehidupan leluhur Dao lebih memilih meninggalkan Ye Yuan harapan terakhir ini daripada bersedia bergantung padanya. Selanjutnya, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Dao Ancestor Life yang bergerak kali ini tidak hanya untuk menghapus kontribusi Ye Yuan tetapi juga untuk melepaskan gelar Saint Azure darinya. Azure dan mendalam dual science diterangi selama berabad-abad.
Kemakmuran umat manusia saat ini semuanya ditempa sendirian oleh Ye Yuan dan ayahnya. Berkolusi dengan musuh. Huhu, betapa konyolnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Dao Ancestor Life sudah menjadi kekuatan utama teratas di zaman terakhir. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi nenek moyang yang agung. Mungkinkah dia tidak tahu tentang ini? Rahasia mendalam merasa bahwa pasti masih ada sesuatu yang dia tidak tahu terlibat. Apa yang ditakuti oleh kehidupan leluhur Dao? Saya juga merasa bahwa beberapa leluhur Dao masuk akal. Kontribusi Ye Yuan, tidak ada dari kita yang menyangkalnya. Tapi berkolusi dengan musuh, masalah ini, konsekuensinya benar-benar terlalu serius. Kita tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh. Nenek moyang Fifth Blade juga setuju. Saya setuju. Saya juga setuju. Sebenarnya ada lebih dari setengah nenek moyang yang hadir yang setuju dengan saran Dao Ancestor Life. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi dibuat tercengang dengan mulut ternganga ketika dia mendengarnya. Kehidupan leluhur Dao jelas sudah disalurkan untuk waktu yang lama untuk hari ini. Jika sebagian besar pembangkit tenaga listrik nenek moyang menyatukan pernyataan mereka, ditambah dengan nama 9 leluhur Dao yang agung, melucuti gelar Saint Azure sebenarnya adalah sesuatu yang pasti. Apa rencana yang mendalam? Bagaimana rahasia mendalam Kaisar Surgawi tidak mengetahui tipu daya di balik ini? Kehidupan leluhur Dao pasti diam-diam membuat pengaturan untuk waktu yang lama untuk hari ini. Mungkin dia memberi leluhur ini manfaat luar biasa. Kalau tidak, dengan kelihayan hal-hal lama ini, bagaimana mereka bisa berdiri di sisi kehidupan leluhur Dao dengan begitu tegas? Tiba-tiba, rahasia mendalam merasa bahwa itu sedikit menakutkan. Ketika dia dan Ye Yuan sibuk dan mempertaruhkan hidup mereka untuk umat manusia dan masa depan banyak ras, leluhur Dao ini sebenarnya merencanakan seperti ini di belakang mereka. Ini benar-benar membuat orang merasa merinding. Tidak tahu apa yang akan dipikirkan Ye Yuan ketika dia mendengar berita ini. Berpikir sampai di sini, rahasia mendalam Kaisar Surgawi merasa dadanya akan meledak. Eranya benar-benar berbeda. Selama zaman terakhir, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Di pihak mereka, semakin kuat semakin baik. Tapi sekarang, hur-hur. Saya keberatan. Lin Chaotian, Anda berada di kelompok jenius pertama yang memasuki dunia tersembunyi surgawi. Dapat dikatakan bahwa Lord Saint Azure yang melatih Anda sendirian ke posisi Anda saat ini. Tapi sekarang, Anda ingin bergandengan tangan dengan orang lain untuk melucuti gelar Saint Azure. Apakah Anda ingin wajah atau tidak? Juga, Lord Saint Azure mendirikan zaman yang terus berkembang. Bahkan jika Anda dihormati sebagai leluhur Dao sekarang, apa hak Anda untuk menanggalkan gelar Saint Azure? Kamu belum cukup memenuhi syarat. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Dia tahu bahwa kata-kata ini lemah, tetapi dia harus berjuang untuk itu. Azure dan orang suci ganda yang mendalam adalah satu kesatuan yang utuh. Tindakan Ye Yuan saat itu, dia memperhatikannya. Dia tidak bisa membiarkan gelar Saint Azure dinodai oleh seseorang.